Baik, kita lanjut analisisnya ya. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Bisa, Ustaz. Tadi sampai mana ya? Fi maudhi'aini. Oke, fi maudhi'aini. Maudhi'aini. Kenapa kok kita baca maudhi'aini kok tidak maudhi'ina? Karena yang dibicarakan cuma dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah saja, nggak ada yang lainnya. Maka jelas di sini konteksnya adalah dua. Maka di sini adalah isim musanna, i'rabnya jar karena termasuk huruf jar fi, tanda jarnya adalah dengan ya karena termasuk isim musanna. Fi jam'i dan ini isim mufrad jam'il mudzakkari mudzakkaru apa di sini? Mudzakari tan. Mudzakkari. Dia sebagai mudhof ilaih dari jamak. Jam'il mudzakkari. Dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya apa tadi? Mudhof ilaih i'rabnya tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasroh. As-salimi dia juga sebagai sifatnya mudzakkar dan sifatnya jar juga harus dibaca jar. Sifat dari jar juga harus dibaca jar. Nanti ada di bab selanjutnya. Cuma saya kasih bocoran di sini, oke. Saya kasih caranya aja. Sifatnya jar juga dibaca jar, tanda jarnya adalah dengan kasroh. Oke. Wal asma ui a apa di sini? Asma'utan. Asma'il. Wal asma apa i? Nah, di sini kan ada wawu. Ini kan ada namanya wawu atof. Kalau wawu sebagai atof atau wawu penghubung, ketika satu kata dihubungkan dengan kata sebelumnya, maka kata setelahnya asmaul khamsah ini juga harus mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya dibaca jar, maka di sini juga harus dibaca jar. Berarti asma'u apa asma'i? Asma'i tan. Asma'i. Wal asma'i. I'rabnya apa? I'rabnya jar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Atof. Kenapa kasroh? Karena jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jar ditandai dengan kasroh. Al-khamsatu tita. Satitan. Ya, sifatnya jar, sifat dari kata yang dibaca jar, maka dia juga harus dibaca jar, tanda jarnya dengan kasroh. Wahia. Nah. Asmaul khamsah itu apa saja? Iya, dia menjadi mubtada. Iya ini adalah domir ya. Domir itu mabni, dia tidak bisa berubah. Tapi dia punya mahal namanya nanti. Mahalnya rofa, dia sebagai mubtada. Sekarang khobar. Oke. Abuga ini dia i'rabnya apa? Rofa. I'rabnya rofa. Ada rofanya apa? Wow. Kenapa wawu? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah dan asmaul khamsah kalau rofa ditandai dengan wawu. Jadi akhuka, hamuka, hamuki ya. Akuka dan malin ini adalah asmaul khamsah isim-isim yang 5. Ketika dibaca rofa maka dia ditandai dengan wawu. Kalau misalnya dibaca nasab menjadi apa? Menjadi seperti apa? Abaka. Wa akhaka. Wa akhoka. Wa hamaka. Wa hamaki. Wa faka. Wadamalin. Kalau jar menjadi abika. Wa akhika. Wa hamiki. Wa fiki. Wadi malin. Oke. Jelas ya di sini ya, bisa ya bagaimana merubah dari satu i'rab ke i'rab yang lain. Wa mal alifu fatakunu. Oke, tadi alama tati itu tadi apa? Alamatan. Sama dengan di sini tadi. Ya, dia i'rabnya apa tadi? Nah, nasab tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena termasuk isim
Isim mufrad. Lirraf'i sudah jelas bisa? Bisa. Bisa. Fi tasniyati tatu. Tasniyati. Fi'ilitan. Berarti fi tasniyati. Itu oke. Tasniyah isimnya i'rabnya apa? Tasniyah i'rabnya apa? Jer. I'rabnya Jer, Tan. jer. Kenapa jer? Karena isim mufrad, Ustaz. Kenapa jer dulu? Karena ada huruf jer. Masukkan huruf Jer. Huruf Iya, jernya apa? huruf Huruf jernya jer. apa? Fi. I'rabnya jer. Tanda jernya apa? Kasrah. kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad, Ustaz. Mufrad. Oke, dia mudhof dan ini sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. I'rabnya apa tadi? Kasroh. Tan. Jer. I'rabnya jer. Nggak ada i'rab kasroh itu. Kalau i'rab itu kalau nggak rofa, dhammah, kalau nggak rofa, nasab, jer atau jazm. Jadi Jam. dibiasakan ya, kalau tanya i'rabnya apa, jawab rofa, nasab, jer, jazm. Asma i'rabnya apa? Jer. Jer. Tan. Tanda jernya apa? Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Udah penilai, Tan. Karena termasuk. Kenapa kasroh? Udah penilai, Tan. Oke. Karena kenapa kok dia ditandai dengan kasroh? Kok tidak dengan alif? Kok tidak dengan Udah penilai, Tan. Disandarkan. Oke, Dari saya tahu tasniyati. itu alasan untuk dia dibaca jer. Saya ingin tanya kenapa dia ditandai dengan kasroh, kok tidak dengan tanda yang lain? Karena termasuk asma'i termasuk apa? Bentuk lafadznya apa dia? Di rumusnya Jamak taksir. Taksir, Tan. Jamak taksir. Taksir. di akhir kan kita harus menyebutkan alasannya kenapa dibaca kasroh. Alasan itu diwakili dengan bentuk lafadz tersebut. Oke. Khoso ini dia dibaca nasab. Oke. Tanda nasabnya apa kira-kira? Fathah. Tan. Bacanya bagaimana kalau begitu? Khosotan. Khosotan. Kenapa tandanya dengan fathah? Karena termasuk isim mufrad. Oke. Wa amman nunu, nun dia i'rabnya rofa ya. Iya, Tan. Tanda rofanya apa? Doma. Doma. Karena termasuk apa? Isim mufrad. Mufrad. Fatakunu alama Tan. tan lirraf Rofi. bil fi Fi'lil. mudhari idza ittaso. La. Tasolah. Ittasala adalah fi'il madhi kan? Fi'il madhi itu hukumnya mabni. Mabninya apa kemarin? Mabni fathah. Nah, jadi dalam keadaan fi'il madhi itu dibaca fathah. Nah, idza ittasala bihi. Oke, dhamir dia dibaca rafa. I'rabnya tanda rafanya apa kalau gitu? Doma. Tan. Kenapa doma? Kenapa doma? Ismul mufrad. Oke. Idza ittasala bihi dhamiru dia sebagai mudhof. Kalau begitu mudhof ilaihnya mana? Tasniyatin. Tasniyatin. Oke. Tasniyatin i'rabnya yang mudhof ilaih i'rabnya apa? I'rabnya apa? I'rabnya jer tanda jernya dengan kasroh. Karena termasuk apa? Ismul mufrad. Au apa? Domiru. Karena tadi di sini kan domiru dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah, domiru. Maka di sini juga harus domiru. Ya, ini ada huruf atof namanya, huruf penghubung. Karena dia dihubungkan kepada isim yang rofa, maka setelahnya juga harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah, karena termasuk isim mufrad. Dia sebagai mudhof, maka mudhof ilaihnya mana? Jam'in. Au dhamiru al-mu'annatsa tu tati apa di sini? Fi. Annasati. Ya. Dhamiru syar sebagai mudhof, al-mu'annatsa sebagai apa? Mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih i'rabnya apa? Jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Mana isim mufrad. Al-mukhatabah sebagai sifatnya mu'annatsah. Karena mu'annatsah dibaca jer, maka mukhatabah juga dibaca jer. Tanda jernya apa di sini? Kasroh. Karena termasuk isim mufrad. Oke. Jadi cukup mudah sekali ya Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa menganalisis
maka kita sedikit demi sedikit insya Allah bisa membaca dengan bacaan yang benar. Ya, tentu agar bisa membaca seperti ini kita tidak bisa terlepas dari hafalan kosakata dan bentuk lafadznya. Oke. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Oke, nanti kalau Bapak Ibu sekalian punya, kemarin saya bagikan kitab Fathul Qorib kan? Fathul Qorib kan? PDF. Nah, itu lagi coba dianalisis satu persatu lafadz-lafadznya. Kan itu ada harokatnya kan? Kalau ini kan tidak ada. Di sana sudah ada harokatnya. Nah, itu bisa Anda buat latihan untuk menganalisis. Oh, ini kenapa kok pakai ya? Kenapa kok pakai alif? Nah, itu bisa dianalisis seperti ini. Oke. Lirafi arba'u alamat ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wal asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumalin. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassah. Wa amal nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatin mukhatabati. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak di sini? Jadi tentu kita tidak bisa terlepas dari hafalan kosakata. Jadi perlu setiap hari kita harus menambah hafalan kosakata biar tahu oh ini lafadz ini dibaca ini, lafadz ini dibaca ini. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Itu saya Tarjayatan. Silakan Bapak. Untuk mengkira-kirakan yang tadi babu kan ada apa lagi Tan? Ya. Itu gimana caranya Tan? Biar tahu. Oh, bagaimana kita memperkirakan kok ini hadza babu, kok ini terus korok tu baba. Itu apa ya? Itu sebagai perasaan. Iya, sebagai apa ya? Di feeling aja, pakai feeling namanya. Zauk istilahnya, pakai zauk. Oke. Tetap ya, memang kapan kita bisa memunculkan zauk atau feeling ini, ya nanti seiring berjalannya waktu Anda akan bisa memunculkan. Itu otomatis akan muncul. Tentu kita dapat bagaimana kok kita bisa mengetahui ini hadza babu? Itu kita baca dari kitab-kitab para ulama. Jadi kalau Anda membaca kitab kitab yang lebih panjang, biasanya ini perkata ini dijelaskan. Ya, biasanya setelahnya ada bahasa kitabnya ada syarahnya. Setelah bab ini ada buka kurung biasanya, atau ya ini tutup kurung, kemudian ada keterangan. Babu bidomati khobar minal makhdhuf takdiruhu hadza. Atau baba maf'ul minal makhdhuf takdiruhu qara'tu. Itu ada dijelaskan nanti. Ya. Nah, maka memang perlu kita sering baca, sering diskusi agar bisa memunculkan feeling atau tahu ini. Ya. Itu tadi seperti itu Bapak ya. Apa ya? Apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Tanya sedikit Ustaz. Silakan Bapak. Tentang lafadz al-dhammatu untuk dotnya itu bisa diharokati yang lainnya tak Ustaz? Kan al-dhammatu dikasih harokat fathah al-dhammatu. Kira-kira dikasih harokat lain duma kasroh bisa apa enggak kira-kira? Yang mana yang dikasih harokat? Dotnya atau taknya? Dotnya. Dotnya. Ad-dhammatu ad-dhammah. Iya. Bidhammah atau dhammah? Ada yang punya pendapat silakan. Mungkin ada yang lebih tahu? Bidhammati. Kalau menurut saya ya, kalau ada taknya itu dotnya di fathah. Ya. Bidhammati. Yaitu merubah harokat di tengah itu sudah bahasa tidak bisa dirubah Bapak ya. Jadi bahasa
untuk harokat yang di tengah itu sudah paten dari orang Arab. Ya, contohnya seperti kitabun. Maka agar lafaz kaf, ta, alif, ba ini memiliki makna, itu harokatnya harus sesuai. Kafnya di kasroh, taknya di fathah. Kita bun. Ya. Nggak boleh kata bun. Kafnya di fathah itu tidak boleh. Karena kenapa? Orang Arab nggak paham. Kata bun apa kata bun? Karena yang terbesit wad'un, ya, lafaz murakab mufidun wad'unnya orang Arab itu kitab dengan kasrohnya kaf. Maka harokat yang ada di depan atau di tengah itu kita tidak bisa merubahnya, kecuali nanti ada bab sorof atau bab ilal itu nanti ada sendiri aturannya. Nah, tapi kalau yang akhir kalimat di bab nahwu, bab i'rab, kita bisa merubah sesuai kaidahnya. Ya, bisa merubah tapi tidak seseenaknya, tapi sesuai kaidahnya. Untuk ad-dhammah itu harokatnya dotnya dengan fathah, Bapak. Kalau diganti kasro, diganti dhammah itu orang Arab nggak paham karena tidak akan ada maknanya. Seperti itu, Bapak. Bisa dipahami, Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bapak. Oke, silakan. Ada pertanyaan lainnya? Kita tinggal. Oke, saya beri 6 menit untuk bertanya. Untuk diskusi yang terakhir ini sebelum kita tutup kelasnya. Oke, nanti mungkin saya ingin minta pendapat ya. Bisa Bapak Ibu sekalian pendapatnya tentang kelas kita ini bagaimana ya? Apakah diskusi ini enak atau selama belajar di sini itu bagaimana kesan-kesannya? Nanti tolong dituliskan jawabannya di grup ya, atau di Japri saja, jangan di grup. Japri ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Japri tadi yang nomornya yang mana tadi? Nomor yang awal pendaftaran dulu, nomor saya. Oh, ya. Siap, ya siap. Oke. Silakan, ada pertanyaan lainnya, Bapak? Silakan. Ada 5 menit sebelum kita tutup kelasnya. Silakan. Saya Ustaz Yayatan. Silakan, Pak. Berarti mau misalkan dalam satu kalam itu kan kedudukannya beda-beda Tan. Iya, betul. Ya. Berarti sekalipun itu misalkan merubah i'rabnya, kalau misalkan itu kedudukannya sebagai maf'ul bih kan berarti nasab Tan. Ya, betul. Misalkan untuk isi mufrad, tetapi kan itu harokatnya nasab. Berarti rumus pertama yang dipakai Tan tetap gitu ya Tan. Rumus yang mana? Tanda untuk tanda-tandanya kan ada rumus-rumusnya Tan. Kalau misalkan dalam satu kalam kan otomatis perubahan barisannya itu pasti berubah Tan. Iya. Berarti ketika ditanya tetap berarti pakai jawaban rumus yang pertama Tan. Iya, betul sekali. Tetap pakai rumus, apapun kedudukannya tetap pakai rumus, cuma kita yang rubah itu tandanya atau bentuknya itu aja ya. Kalau sesuai jawaban itu sesuai urutan, jadi rumusnya itu paten. Jadi ilmu nahwu itu kayak ilmu yang pasti sebenarnya ya. Kalau di ilmu umum itu ilmu matematika sebenarnya. Makanya kenapa kok ada pendekatan rumus matematika? Karena menurut saya ilmu nahwu dan ilmu matematika itu sama-sama ilmu pasti ya. Sudah ilmu pasti. Nah, kita yang kalau itu tadi kita tinggal tentukan lafadznya, tulis lafadznya, kemudian kita cari hukumnya atau cari i'rabnya, kemudian kita tentukan tanda bacanya atau tanda i'rabnya, kita sebutkan alasannya. Seperti itu aja. Rumus itu paten untuk semua keadaan. Tinggal kita rubah saja keadaannya. Kalau rofa tandanya ya kita sesuaikan aja seperti itu. Menyesuaikan ya. Baik. Silakan. Sama-sama, Bapak. Silakan, apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan, apakah ada pertanyaan lainnya? Ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Bisa menambah ilmu khususnya bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Bisa menambah ilmu, bisa menambah barokah ya. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya ya. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan selama ini atau ada khilafnya, mohon dimaafkan. Juga mohon dukungan, mohon doanya
agar bisa tetap istiqomah ya dalam belajar. Amin ya Allah, belajar mudah-mudahan. Juga nanti silakan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya baik di grup ataupun Japri ya. Jadi saya sangat terbuka untuk tanya jawabnya. Silakan gunakan kesempatan untuk belajar. Materi-materi yang sebelumnya kalau ada yang lupa silakan dibuka kembali. Jadi materi ya mulai awal sampai hari ini itu tetap ada di grup, tidak akan dihapus. Bapak bisa download atau bukunya silahkan bisa atau PDF-nya silahkan bisa dicetak, atau kalau mau kami menyediakan juga berupa hard file ya. Kami ada pre-order untuk buku rumus Saku Baca Kitab. Nanti kami akan infokan nanti aja di grup untuk panduannya. Kalau memang Bapak kesulitan secara soft file-nya, kami ada bukunya. Kami sudah cetak beberapa, sudah kami kirimkan ke beberapa teman juga. Nanti kalau ada yang berminat silakan japri saja, atau nanti akan ada kami infokan secara resmi di grup. Baik. Apakah ada pertanyaan lainnya? Boleh share, Ustaz, rekaman hari ini di-share. Nanti kami akan share, nanti akan kami bagikan linknya di grup. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan lainnya sebelum kami tutup? Ya. Semoga hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf. Semoga restunya. Semoga tetap istiqomah semuanya ya. Tambah semangat. Teman-teman yang lainnya silahkan yang belum gabung nanti mohon dimotivasi, disemangati biar tambah semangat untuk aktif kembali di grup ya, atau di kelas Zoom ini. Baik, sekian sedikit yang bisa disampaikan dari saya. Apabila ada berlebihnya maaf. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran.